Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Hasan. My name is Safira Wahyuningrum. Saya akan mempresentasikan kembali tentang materi yang berjudul mengenal filsuf-filsuf besar. Pengertian filsafat menurut filsuf barat dan filsuf Islam. Filsuf barat mengartikan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Memang tokoh-tokoh barat memiliki cakupan ilmu, pengetahuan, dan pandangan yang berbeda dari pandangan orang pada umumnya. Termasuk juga dengan filsuf barat, yang namanya juga disebutkan dalam buku Filsafat Islam. Filsuf Islam. Filsafat dari sudut pandang Ibnu Sina adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud atau bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar-benarnya. Pendapat lain dari Al-Farabi, filsafat adalah cara mengetahui wujud karena ia wujud. Berbeda lagi dengan pendapat Ikhwan al-Safa, yang mengartikan filsafat itu memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkat cinta kepada ilmu, ada juga mengenai hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, dan yang terakhir adalah yang ia berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Di abad ke-19 dan 20-an. Kaum orientalis banyak yang tidak setuju adanya filsafat Islam karena banyak alasan, sebab dan sudut pandang. Namun seiring berkembangnya waktu, anggapan ini semakin berkurang. Jika dulu kaum orientalis filsafat Islam sulit menerima filsafat karena dibatasi oleh Al-Quran, namun sekarang sudah tidak lagi. Tokoh-tokoh filsuf barat. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogus dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Plato Scribnerus Mortus. Plato meninggal ketika sedang menulis. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kalkidiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Atarneus, Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella, Makedonia Tengah. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian memengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog, atau ilmuwan lainnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsuf Islam. Al-Kindi, nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Sabbah bin Imran bin al-Asad bin Qais Al-Kindi. Beliau biasa disebut Yakub. Lahir pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi di Kufah. Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu al-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomia, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangan-karangannya dapat kita ketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme dalam metafisika dan kosmologi, mengambil
pendapat Aristoteles dalam psikologi mengambil pendapat Plato, dalam hal etika mengambil pendapat Socrates and Plato. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya, dan juga merupakan ilmu mengenai kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Unsur-unsur filsafat yang kita dapati pada pemikiran Al-Kindi ialah aliran Pythagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. Kedua, pikiran-pikiran Aristoteles dalam soal-soal fisika dan metafisika. Meskipun Al-Kindi tidak bersependapat dengan Aristoteles tentang kalimnya alam. Pikiran-pikiran Plato dalam soal kejiwaan. Yang keempat, pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam soal etika. Yang kelima, wahyu dan iman, ajaran-ajaran agama dalam soal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang terakhir yaitu aliran Mu'tazilah dalam memuja kekuatan akal manusia dan dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Tufail. Ia adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Dilahirkan di Wadi Asi dekat Granada pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kedokteran, matematika, dan filsafat. Karangan dari Ibnu Tufail yang menyangkut beberapa lapangan filsafat seperti filsafat fisika, metafisika, kejiwaan, dan sebagainya. Di samping risalah-risalah, surat-surat kiriman kepada Ibnu Rushd. Akan tetapi karangan-karangan tersebut tidak sampai kepada kita kecuali satu saja, yaitu Risalah Hayy bin Yaqaban, yang merupakan intisari pikiran-pikiran filsafah Ibnu Tufail dan yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ibnu Tufail tergolong filosof dalam masa skolatis Islam. Pemikiran kefilsafatannya cukup luas, termasuk metafisika dalam pencapaian ma'rifatullah. Ibnu Tufail mendapatkan sejajar antara akal dan syariat. Ibnu Sina pada masanya yaitu di tahun 340 Hijriah atau 1900 Masehi, 980 Masehi, di suatu tempat yang bernama Afshana, daerah Bukhara. Ibnu Sina dilahirkan dan dibesarkan di Bukhara. Ia menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama serta ilmu astronomi. Sedangkan di usianya yang baru 10 tahun, kemudian ia mempelajari matematika, fisika, logika, dan ilmu metafisika. Sesudah itu, ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ia meninggal dunia di Hamazan pada usia 58 tahun. Karangan-karangan ilmu Sina yang terkenal diantaranya As-Sifat, karangan tentang logika, fisika, matematika, dan metafisika ketuhanan. An-Nazat merupakan keringkasan buku As-Sifat. Yang ketiga, Al-Isyarat wa Tanbihat, karangan tentang isyarat dan petunjuk atau logika kepada Allah. Yang keempat, Al-Hikmah Al-Masirkiyah merupakan karangan tentang logia, dan yang terakhir Al-Qanun atau Kanun of Medicine. Filsuf Islam kontemporer. Fazlur Rahman merupakan guru besar pemikiran Islam di Universitas of Chicago dan McGill University, dan seorang ahli dalam filsafat Islam. Tidak dikenal luas sebagai cendekiawan aktivis yang kontemporer, Ismail Raji Al-Faruqi yang tetap dianggap sebagai tokoh penting bagi Islam di abad ke-20. Dia berargumen bahwa dasar kebangkitan Islam adalah kembali ke dinamika intelektual yang merupakan ciri khas tradisi ilmiah. Gagasan-gagasan ini diuraikan dalam kebangkitan. Dia berargumen bahwa dasar kebangkitan Islam adalah kembali ke dinamika intelektual yang merupakan ciri khas tradisi ilmiah Islam.
Gagasan-gagasan ini diuraikan dalam kebangkitan dan reformasi dalam Islam, studi Islam fundamentalisme, dan magnum opusnya Islam. Dia berusaha mengekang bebas, memberikan filosofi, dan tertarik untuk Muslim menghargai bagaimana negara-negara modern dipahami hukum karena bertentangan dengan etika. Pandangannya adalah bahwa syariat adalah campuran dari kedua etika dan hukum. Ia kritis terhadap teologi Islam, sejarah dan filosofi. Untuk menciptakan pandangan dunia moral dan etika didasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran. Nilai-nilai moral tidak seperti nilai sosial ekonomi, tidak habis pada setiap titik dalam sejarah, namun memerlukan konstan interpretasi Rahman dibawa ke pengasingan dari tanah kelahirannya, Pakistan, di mana ia merupakan bagian dari sebuah komite yang berusaha untuk menafsirkan Islam untuk negara modern flat skin. Beberapa ide-ide dari bahasa Inggris yang menyatakan berasal dari tradisi Islam yang dicetak dalam bahasa Urdu dan menyatakan kemarahan di kalangan sarjana Islam konservatif di Pakistan. Ini dengan cepat dimanfaatkan oleh para penentang juru bayar politiknya, Jenderal Ayub Khan, dan akhirnya menyebabkan pengasingan di Amerika Serikat. Muhammad Hamidullah lahir pada 9 Februari 1908 sampai wafatnya pada 17 Desember 2002. Ahli hukum, penulis, dan sufi. Dia adalah seorang sarjana terkenal dalam bidang hadis, muhaddits, dan hukum Islam dan hukum internasional dari India yang terkenal karena kontribusi untuk penelitian tentang sejarah hadis, terjemahan Al-Quran, kemajuan belajar Islam, dan penyebaran Islam di dunia barat. Seorang pelimat dengan kompetensi dalam 22 bahasa, puluhan buku, dan ratusan artikel tentang ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya Islam muncul dalam beberapa bahasa. Dia masih belajar bahasa Thailand pada usia 84 tahun. Musa al-Sadr adalah seorang intelektual Muslim terkemuka dan salah satu filsuf Islam paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia paling terkenal untuk peran politiknya, tapi ia juga seorang filsuf yang telah dilatih oleh Alameh Tabatabai. Seperti Profesor Syed Hossein mengatakan, pengaruh besar politiknya dan ketenaran sudah cukup bagi orang untuk tidak menganggap sikap filosofisnya. Meskipun ia adalah pengikut yang terlatih, baik tradisi intelektual lama tinggal filsafah Islam. Salah satu tulisan yang terkenal adalah pengenalan yang panjang untuk terjemahan bahasa Arab, Sejarah Henry Corbin terhadap filsafat Islam. Sekian Pak Hasan atas penjelasan saya kali ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.